Pemirsa, polisi kembali menggerebek sebuah rumah elit di wilayah Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penggerebekan diduga terkait kasus narkoba. Lebih dahulu kita tangkap. Jadi dari rangkaian penangkapan dan juga kemudian kita hitung dari efek apabila ini sampai tersebar di masyarakat, maka kita asumsikan saja kalau 1 kilogram ini dipakai 4.000 orang, maka kalau kita kalikan 402 berarti kita sudah menyelamatkan 1.608.000 jiwa, yang tentunya ini adalah generasi yang berhasil kita selamatkan. Total apabila kita rupiahkan, maka saat ini dengan nilai pasar yang ada kurang lebih sekitar 1 miliar per kilo, maka total kurang lebih 480 miliar rupiah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pasal yang dikenakan adalah pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, selamat siang Pak, saya Mahathir Muhammad dari iNews TV. Saya ingin menanyakan Pak, bahwa kalau yang di Serang, Banten kemarin adalah disamarkannya tempatnya itu adalah tempat oleh-oleh atau rempah-rempah ya Pak ya. Kalau rumah ini disamarkannya apa Pak? Memang disewa rumah kosong saja atau memang ditempati seperti rumah warga-warga lainnya? Yang pertama. Yang kedua, apakah memang warga-warga sini sudah mengetahui aktivitas ini ada atas laporan warga atau memang ketahuan saat melakukan prosesi transaksi waktu saat di jalur selatan, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Baik, terima kasih. Jadi untuk rumah ini disewa kurang lebih 1 bulan, sehingga memang barang ini baru masuk sekitar 5 hari yang lalu, sehingga tentunya warga di sekitar belum mengetahui. Jadi persiapan baru barang masuk, jadi belum disiapkan untuk dijual karena rencana ini baru akan dijual 2 minggu depan. Oleh karena itu nanti bagaimana mereka akan menjual, kemudian dipasarkan kemana, ini yang sedang kita kembangkan. Terima kasih. Dari Kompas Pak, dari Kompas TV, ini melalui jalur mana saja bisa sampai ke Serang, Banten dan sampai di sini, karena di pandemi ini jalur itu sudah tertutup, bahkan Bakauheni pun sudah ditutup. Kok bisa lolos itu, bagaimana ceritanya bisa dapat seperti ini? Tentunya tadi sudah kita sampaikan bahwa mereka selalu masuk melalui jalur samudera internasional. Jadi mereka kemudian berkoordinasi dengan 130 anak di Jawa Timur positif terpapar COVID-19. Sebagian besar penularan berasal dari orang tua atau anggota keluarga lain. Jumlah anak yang terpapar corona adalah 71 laki-laki dan 59 perempuan. Usia anak-anak tersebut mulai 0 hingga 9 tahun yang terpapar corona. Rata-rata kasus penularan COVID-19 terhadap anak-anak berasal dari orang tua atau anggota keluarga lain. Banyaknya kasus anak-anak yang terpapar virus corona, tim tracking gugus tugas Jawa Timur mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 hingga Rabu kemarin, kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur mencapai 183 kasus, yakni mencapai 5.318 orang. Jumlahnya tertinggi jika dibandingkan jumlah kasus positif virus corona di provinsi lain. Ya, silakan mobil Innova keluar, ya.
Apa yang harus dilakukan orang tua sebagai antisipasi paparan virus corona terhadap anak? Kita akan bergabung dengan Dr. Aman Bakti Pulungan, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat siang, Dr. Aman. Selamat siang, Lovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa iNews. Baik, Dok. Sebelum kita bicara soal kesiapan anak di era new normal, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana seberapa besar risiko anak ini terpapar COVID-19, data yang dari IDAI sejauh ini seperti apa? Terima kasih. Sebetulnya kalau kemungkinan terpapar sama saja dengan dewasa. Baik, artinya tidak ada perbedaan antara anak dan dewasa ya, Dok? Kalau anak-anak ini di rumah, tidak ada perbedaan. Ini infeksi baru, dia sama bisa tertular dengan orang dewasa. Ya. Baik, ini ada wacana pemerintah begitu akan memulai kembali untuk anak-anak belajar di sekolah kembali. Apakah ini kebijakan yang tepat, Dr. Aman? Kita melihat untuk saat ini belum tepat saatnya, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan semua sudah terbuka jadinya. Jawa Timur juga memperlihatkan jumlah kasus anak, bahkan bayi ada, NTB kemarin juga masuk ke media, DKI juga sebetulnya bisa di-search berapa kasus anak. Dan kami, mohon maaf sebetulnya kami memang bukan mengumpulkan data, tapi sejak Maret itu kita mengumpulkan seluruh dokter anak yang merawat, dan inilah yang kita evaluasi per minggu. Dan itu baik PDP, baik yang positif, dan yang meninggal setiap minggu ini masih bertambah dari seluruh Indonesia. Nah, tentulah kita melihat ini belum saatnya, kita harus menyelamatkan anak Indonesia. Kalau bisa, tidak boleh ada yang sakit pun. Dan ini tidak boleh pasti ada yang meninggal. Dan kalau toh dia sakit, harus kita hindari nanti dari kecacatan. Jadi ini ada di undang-undang dan hak konvensi anak dunia juga. Baik, dokter, apakah data kematian anak-anak akibat terpapar corona ini memang sudah ada sejak ke awal corona itu masuk ke tanah air, atau memang ini tren kenaikannya baru-baru ini untuk korban anak terpapar COVID-19? Sebetulnya dari bulan Maret kita sudah punya, tetapi kan kita melihat data ini untuk kesiapan kita dokter anak. Jadi kita tahu masalahnya apa di daerah tersebut, APD-nya harus lengkap, kita harus training anggota kita di daerah tersebut, dan apakah pemeriksaannya cukup, dan juga anggota kita kan harus kita jaga jadinya, apakah tertular apa tidak. Karena saat ini ada salah satu rumah sakit terpaksa tutup, 3 atau beberapa dokter anaknya itu semua tertular. Dan kita banyak juga anggota kita yang tertular, ada yang sampai masuk ICU, ada yang hanya dirumahkan. Nah, ini kan kita data ini kita sudah kumpulkan sejak Maret sebetulnya. Dan sepanjang waktu, sepanjang minggu ini meningkat. Dan kita mendapatkannya dari dokter anak dari seluruh Indonesia yang merawat. Bahkan kalau saya lihat beberapa data di beberapa Pemda atau dinas bahkan melebihi data kita, karena mungkin tidak sempat dilaporkan atau tidak sempat dikonsultasikan ke dokter anak, anaknya sudah meninggal atau misalnya sudah pulang. Sembuh tanpa dikonsulkan, mungkin bisa seperti itu. Jadi ada di beberapa daerah datanya itu sama, ada yang memang lebih sedikit, tapi ada yang data lebih bahkan dari data-data dinas kesehatan ataupun dari gugus tugas. Baik, artinya memang membantah bahwa selama ini anak kebal terhadap corona begitu? Itu kita tidak pernah bilang, makanya. Saya tidak pernah mengatakan itu kita dari IDAI. Belum pernah ada ahli kesehatan anak di dunia ataupun di Asia Pasifik yang mengatakan seperti itu.
Nah, saya tidak tahu, memang saya pernah mendengar ada yang bicara seperti itu. Tetapi yang jelas, kita di dunia ini sangat concern. Saya kebetulan Presiden Dokter Anak Asia Pasifik dan Eksekutif Council Dokter Anak seluruh dunia. Jadi kita beberapa hari yang lalu itu rapat bahkan dengan UNICEF, dengan WHO, membicarakan masalah ini. Kita bahkan melihat ada gejala Kawasaki-like syndrome di beberapa tempat juga. Dan kalau kita lihat bahwa kematian yang paling banyak itu adalah di kelompok umur 29 hari sampai 1 tahun. Setelah itu 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, jadi ini kan kita harus menjaga anak kita. Dan kesehatan anak selama ini, kita juga banyak masalah sehari-hari kan. Pneumonia kita masih banyak, diare kita masih banyak, TBC kita nomor 2 di dunia. Ya. Dan gizi buruk kita masih ada. Nah, ini kan kompleks masalahnya. Imunisasi kita cakupannya rendah. Ini multi kompleks jadinya. Baik, pada tadi, saat ini, datanglah wabah pada saat ini. Baik, dokter sebelumnya tadi menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada bedanya antara anak dan dewasa yang terpapar corona. Gejala yang memang bisa orang tua ketahui untuk anak-anak yang terpapar corona ini seperti apa, dokter? Oke, 15% dia memang bisa OTG, ya. Ya, saya nggak mau bicarakan dengan yang dewasa, karena nanti tentu saya bukan ahlinya. Nah, tetapi memang banyak yang gejalanya khas. Ya. Batuk, sesak, dan demam. Yang ini penyakit sehari-hari anak, yang seperti pneumonia kita tahu. Dan yang pneumonia kita cukup banyak. Tetapi, dari laporan-laporan, baik di Cina dan di negara lain dan di kita, itu juga laporan seperti kayak masalah saluran cerna, mual, muntah, dan diare. Nah, jadi kita bisa menganggap bahwa seluruh anak yang dengan gejala-gejala seperti ini kan manifestasinya ini lebih banyak pada anak. Harus kita anggap PDP dan harus diswab sesegera mungkin, jangan telat dia. Nah, kalau ini telat kita deteksi, akhirnya sampai ke pusat rujukan itu dalam keadaan terlambat. Ini yang kita tidak mau jadinya. Awareness, sense emergency kita terhadap masalah anak atau gejala pada anak ini harus kita tingkatkan semaksimal mungkin. Kalau untuk mau mencegah angka kematian anak. Baik. Dan setelah itu baru kita cegah angka kesakitannya. Yang pertama sekarang ini jangan ada anak meninggal dulu. Baik, oke. Dokter, apakah memang korban kematian anak yang terpapar corona ini juga sama halnya dengan orang dewasa punya penyakit bawaan begitu yang menyebabkan kematian? Ini yang saya ingin memaparkan bahwa namanya itu penyakit bawaan kan komorbid ya. Oke. Nah, kalau di dewasa tentu hipertensi, diabetes, walaupun ini ada pada anak, ya, metabolic syndrome, penyakit jantung, dan lain-lain seperti ini. Nah, komorbid kita tentu agak berbeda. Selain memang komorbid kita untuk anak yang meninggal, ada yang memang keganasan, ada yang sakit jantung, ada yang asma, tetapi komorbid kita juga adalah malnutrisi, ya. Dia diare dan pneumonia berulang membuat daya tahan tubuhnya, ada yang meningitis, ada yang radang otak, dan lain-lain. Jadi ini masalah kompleks. Dan ini satu hal. Hal yang kedua, bahwa perokok aktif itu sangat tinggi di Indonesia. Baik. Oke? Nah, anak-anak yang kalau kita lihat balita, itu dengan terpapar asam rokok, itu jadi sekunder, smoker. Dan ini reseptor ACE2-nya ini diupregulasi menjadi 10 kali lipat kalau dia terekspos ini. Dan ini lebih bahaya. Baik. Oke, anak-anak harus dilindungi begitu. Satupun IDAI juga mengecam bahwa kebijakan era new normal, anak-anak kembali ke sekolah begitu dihapuskan, dan kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, Dr. Aman masih akan kembali bersama kami.